Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Surya Adi Wiguna, Program Coordinator International Office and Learning Center Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panelis dan juga seluruh peserta yang telah menyampaikan untuk hadir pada acara kita kali ini, yaitu tentang The Chevening Scholarship atau beasiswa Chevening. Beasiswa Chevening merupakan salah satu beasiswa yang bergengsi yang diberikan oleh pemerintah United Kingdom atau pemerintah Kerajaan Inggris kepada seluruh calon penerima beasiswa di seluruh dunia, salah satunya itu Indonesia. Nah, apa saja yang akan kita bahas kali ini? Tentunya salah satunya adalah pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang telah diajukan pada formulir pendaftaran. Lalu juga akan kita bahas apa itu beasiswa Chevening, apa saja benefit yang didapatkan, persyaratannya apa saja, alur pendaftarannya seperti apa saja yang perlu dipersiapkan, dan lain sebagainya. Dan tentunya nanti kita akan sharing juga sama salah satu pembicara kita, awardee Chevening Scholarship tahun kemarin, atau tahun lalu, tahun 2019-2020. Pemirsa, waktu kita kurang dari 1 jam, mari kita efektifkan waktu yang ada dengan langsung kita ke agenda selanjutnya, yaitu ada opening speech dari Dr. Saprudin M. Hum, selaku Ketua International Office and Language Center Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Bapak, the screen is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala din wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Praise to Allah Subhanahu wa taala. Today we can gather and together in this event. Firstly, I would like to say thank you to Mbak Rizka ya, as awardee of Chevening Scholarship ya. Mungkin saat ini masih studi ya? Iya masih Pak, hampir selesai. Ya, semoga studinya cepat selesai ya, dan bisa kembali ke Indonesia ya. Sekarang lagi di Inggris ya? Iya, masih di Inggris. Ya, gimana COVID di Inggris, aman? Kurang lebih ya, hampir sama Pak. Oh, ya. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya, dan mau berbagi ya untuk kita semua. Mungkin kegiatan ini adalah rangkaian seminar online ya mengenai beasiswa untuk para peminat yang ingin kuliah ke luar negeri. Sebelumnya kita sudah menyelenggarakan ya kemarin itu untuk ke Jerman dan ke Taiwan, dan sekarang ini untuk ke Inggris ya. Mungkin nanti Mbak Rizka bisa berbagi trik dan trip serta bagaimana studi di sana ya. Mungkin nanti kita ada sesi-sesi lainnya yang insya Allah dapat memberikan manfaat for the participant who want to continue your study in the overseas ya. Dan saya ucapkan terima kasih to all the participant yang sudah mau bergabung ya untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan this event will be a motivation for you all go to overseas ya. Nah, saya pun merasakan bagaimana tinggal di luar negeri itu begitu nikmatnya. Meskipun tidak lama ya, saya 6 bulan di Taiwan, alhamdulillah bisa merasakan bagaimana kehidupan di luar negeri ini yang selama ini hanya sebagai bayangan gitu ya, tapi ketika kita merasakan ya jangan dihayalkan, tapi buatlah sebuah kenyataan dengan pergi ke luar negeri melalui program beasiswa ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Rista, kepada para peserta, dan Mas Surya sebagai programmer ya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar sampai selesai dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saprudin atas opening speech-nya. Sebelum kita ke agenda selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, karena ada beberapa peserta yang meminta untuk diberikan sertifikat, peraturannya nanti saya akan screenshot attendee yang masih tersisa di beberapa menit terakhir. Jadi pastikan nama yang tampil di panel attendee, di partisipan, biasanya di sebelah kanan layar, kalau menggunakan PC, itu namanya sesuai dengan nama yang terdaftar pada formulir pendaftaran yang kami bagikan minggu lalu. Jadi itu sebagai patokannya. Nanti setidaknya memuat salah satu kata namanya.
Nanti nama lengkapnya kita ambil dari formulir pendaftaran yang diisi. Itu. Lalu nanti ketika masuk sesi pertanyaan, question and answer, silahkan diajukan pertanyaannya pada kolom Q&A. Boleh ditanyakan selagi kami berbincang-bincang, boleh ditulis. Nanti kita akan bahas di akhir di sesi Q&A. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan sharing dengan Teh Rizka. Halo Teh Rizka. Halo. Apa kabar Teh? Semuanya. Baik. Alhamdulillah. Tadi udah dijelaskan juga keadaan COVID di sana, kurang lebih hampir sama Teh ya. Iya. Banyaknya di rumah berarti Teh ya. Ya ini kurang lebih ya nggak terlalu, sebetulnya tidak terlalu lockdownnya tidak se-strict yang dibayangkan juga. Jadi ya kurang lebih sama kayak di Indonesia, masih bisa keluar. Iya. Oke Teh. Teh, ini saya bacakan dulu CV-nya ya. Boleh. Rizka Purnawati, salam. Latar belakang pendidikannya 2009 sampai 2013 itu di Universitas Pendidikan Indonesia, Teh ya? Iya, betul. Jurusan pendidikan. Pendidikan apa, Teh? Pendidikan bahasa Inggris waktu itu. Oh, pendidikan bahasa Inggris. Lalu kalau ngikutin alur tahunnya, lalu kerja, Teh ya? Iya, sempat kerja 1 tahun waktu itu ngajar di tempat kursus bahasa Inggris. Kemudian setelah itu mungkin saya ngerasa agak kurang cocok sih di dunia pendidikan. Jadi waktu itu pindah, banting setir. Akhirnya saya kerja di dunia IT. Waktu itu kebetulan keterima di salah satu perusahaan IT consultancy di Jakarta. Jadi saya kerja di situ cukup lama, selama kurang lebih 3 tahun. Nah, setelah itu pindah ke Indofood sebagai IT internal analisnya mereka. Setelah itu baru ke Inggris karena dapat chevening ini. Gitu. Jadi unik juga Teh ya ininya, histori pendidikannya. Lulus itu sebagai pendidikan Teh ya, pendidikan bahasa Inggris. Iya, betul. Ternyata betul. kerja itu malah lamanya di IT analis Teh ya? Iya, betul. Wah, unik Emang juga agak jauh. Agak jauh ini, agak nggak nyambung sebetulnya. Kenapa Teh? Boleh diceritain nggak? Kenapa alasannya? Passionnya di situ atau gimana? Karena waktu itu sebetulnya saya agak kurang, saya ngerasa kurang cocok di dunia pendidikan sebenarnya. Jadi ngerasa bukan minat saya di situ. Ya udah akhirnya saya coba deh cari bidang lain. Sebenarnya sempat coba-coba beberapa bidang pekerjaan dan ya saya lebih suka di sini ternyata di dunia teknologi dan digital. Jadi ya udah akhirnya memutuskan mungkin lanjut di sini aja gitu. Akhirnya beasiswa S2-nya pun saya pilih untuk jurusan yang berhubungan dengan teknologi dan digital. Wah, luar biasa Teh. Berarti lulus pendidikan lalu kerja di digital, IT, dan ternyata lanjut dapat beasiswa chevening. Bacanya itu chevening apa gimana Teh? Chevening? Chevening, ya, chevening. Chevening ya. Lalu lanjut dapat chevening dan S2-nya pun justru malah mengambil apa Teh? Ini. Jurusannya Management of Information System and Digital Innovation. Oh iya. Berarti mindset di luar sana yang bahwa kebanyakan beasiswa itu melihat dari background pendidikan dengan pekerjaan harus selaras, itu ternyata kurang benar juga Teh. Ya, tidak selalu benar juga. Oke, kita langsung masuk bahas chevening-nya Teh ya. Boleh. Teh boleh diceritain nggak apa sih beasiswa chevening itu? Tadi mungkin Surya juga udah jelasin sedikit ya. Jadi chevening ini sebenarnya beasiswa S2 dari pemerintah Inggris. Namanya sebenarnya Foreign and Commonwealth Office. Jadi mungkin semacam kantor urusan luar negerinya pemerintah Inggris. Nah, itu fully dibiayain sama FCO ini dan beberapa partner organizations. Jadi ada beberapa organisasi yang ikut chip in
untuk ngebiayain beasiswa ini. Sometimes kampus di Inggrisnya juga ada sumbangsih berapa persen gitu untuk ngebiayain siswanya, tapi mostly dari FCO-nya ini gitu. Dan beasiswa ini diberikan untuk studi master S2 di seluruh universitas di UK, tapi yang programnya 1 tahun gitu. Jadi emang kebanyakan di UK ini program masternya 1 tahun sih, tapi mungkin untuk beberapa, jadi kalau ada program yang 2 tahun itu Chevening nggak akan ngebiayain biasanya. Jadi mereka fokus di master S2 yang emang cuma 1 tahun gitu. Oh, berarti khusus untuk 1 tahun deh ya? Ya, tapi karena rata-rata lanjutkan. Iya, tapi karena yang tadi itu rata-rata di universitas di UK ini hampir semua program mastersnya itu mereka 1 tahun. Jadi yang mereka tekankan, yang mereka emphasize di sini adalah 1 year master's degree gitu. Oh, oke. Tadi disebutkan juga salah satu benefitnya itu fully funded katanya. Boleh jelaskan lagi nggak deh? Fully funded di sini itu apa aja sih? Fully funded-nya itu selain tadi biaya kuliah ya. Jadi biaya kuliah itu udah pasti semuanya full dibiayain, kecuali ini ya, kalau kalian ambil Masters MBA, Masters of Business Administration, itu mereka nggak akan ngebiayain full. Jadi ada maksimum limitnya, sisanya harus bayar sendiri. Tapi selain MBA itu semuanya fully funded. Kemudian dapat biaya hidup juga, biaya hidup bulanan. Setelah itu ada untuk biaya pembuatan visa dari Indonesia, terus biaya untuk tes TBC. Jadi ketika mau buat visa itu kan harus ada formulir TBC-nya. Nah, itu juga dibiayain untuk tesnya. Kemudian nanti ada juga yang namanya arrival allowance. Jadi ketika kalian datang ke sini untuk biaya settlement, kayak misalnya beli, ya baru datang kan butuh barang-barang apa, itu juga ada biayanya. Nah, itu dikasih juga. Terus nanti sebelum pulang juga ada yang namanya departure allowance. Itu untuk misalnya kan butuh shipping kargo barang ke Indonesia, atau misalnya ada excess baggage pas pulang, itu ada biayanya juga. Nah, itu mereka kasih juga. Kurang lebih itu sih. Pokoknya intinya tinggal belajar deh ya. Semua dibiayain deh ya. Iya, betul. Jadi emang di sini mereka fokusnya kayak kalau sebenarnya cukup sih, kayak kalau kalian mau, maksudnya biaya hidup dari Chevening pun itu udah bisa memenuhi biaya hidup kalian selama sebulan di sini, karena itu udah memenuhi standar dari kayak minimum living wage dari pemerintah sini juga gitu. Jadi benar-benar tinggal belajar aja. Untuk living wage-nya tadi itu berarti tiap kota berbeda-beda ya? Apa ada standarnya sama untuk semua awardee? Sebenarnya yang dibedain cuma London sama luar London. Jadi karena London itu memang agak lebih mahal biaya hidupnya. Jadi yang di London sedikit lebih banyak biaya bulanannya dikasihnya. Tapi sisanya yang di luar London itu semuanya sama. Jadi cuma dibedain London aja. Berarti kampus The London School of Economics ya? Termasuk mahal ya biaya hidup di situ ya? Iya, London ini termasuk biaya hidupnya cukup tinggi sih. Terutama untuk biaya akomodasi dan sebagainya. Oh ya Teh, lalu selanjutnya itu yang berhak mendapatkan beasiswa ini siapa aja Teh? Chevening ini sebenarnya bisa siapa aja ya. Mereka benar-benar tidak membatasi in terms of age, gender, race, atau sexuality. Kayak pokoknya nggak ada batasan khusus. Kayak semuanya bisa ikutan. Bahkan nggak ada batasan usia maksimum. Jadi kayak meskipun kalian istilahnya udah usianya mungkin ya di atas 30-40 pun bahkan masih ada gitu teman-teman saya juga. Jadi benar-benar nggak ada batasan sama sekali, siapa aja boleh daftar selama list negara kalian itu masuk di Chevening list penerima beasiswa tadi. Gitu. Berarti nggak ada batasan untuk tidak mampu atau tidak mampu secara ekonomi pun tidak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada batasan apa-apa. Selama kalian lolos, ya kalian bisa dapat. Gitu. Persyaratannya apa aja sih, Teh? Persyaratannya mungkin untuk lebih detail bisa dilihat di website Chevening-nya. Saya mungkin ini lebih ke general aja ya. Jadi
Yang paling utama itu kalian harus punya pengalaman kerja minimum 2 tahun. Itu yang paling utama sih. Maksudnya yang saya garis bawahi ya. Jadi harus sudah punya pengalaman kerja. Kemudian sama sih rata-rata kayak beasiswa lain, administrasi kayak kemudian ini ada surat referensi, terus juga ada tes bahasa Inggris gitu dan esai. Itu sih secara umum. Alurnya teh itu seperti apa? Dari mulai pembukaan lalu gimana itu seperti apa? Kalau alurnya sendiri, jadi awalnya itu pendaftaran online, seleksi online gitu, administrasi, kemudian esai kalian submit online juga. Nah dari situ nanti diseleksi, yang lolos akan maju ke tahap selanjutnya yaitu interview, wawancara. Nah setelah wawancara sudah tinggal menunggu pengumuman. Untuk batasan per negaranya itu biasanya ada informasinya atau ada batasan, misalkan per negara sekian kuotanya? Secara umum sih yang saya tahu nggak ada ya, tapi mungkin gimana mereka ada pertimbangan sendiri, saya juga kurang paham sih kalau soal itu, tapi di website sendiri nggak ada nyebutin sih maksimum berapa orang. Tapi dari pengalaman, maksudnya dibandingkan negara-negara penerima beasiswa Chevening lain, Indonesia termasuk salah satu yang paling banyak sih kalau dilihat. Jadi yang tahun kemarin itu kita total Indonesia dan Timur Leste sekitar 63 orang yang dapat beasiswa ini. Dari negara lain itu bahkan ada yang satu negara cuma 5 orang, 10 orang gitu. Indonesia termasuk salah satu yang paling banyak. Gitu. Oke. Berarti kesempatannya itu cukup terbuka besar ya untuk Indonesia. Iya betul. Oke. Selanjutnya Teh. Tadi itu disebutkan beberapa persyaratannya, itu semua harus ready, lalu di-upload online ketika registrasi, atau gimana? Sebetulnya gini sih, kayak beberapa dokumen emang harus di-upload online ketika kita daftar, termasuk esainya. Esainya biasanya langsung nulis di websitenya. Itu semua harus ready, termasuk juga surat tes bahasa Inggris dan lain. Tapi sebetulnya untuk surat penerimaan dari universitas itu tidak harus ketika kita daftar Chevening tidak diwajibkan untuk upload kayak letter of acceptance-nya dari universitasnya. Jadi masih bisa meskipun kita belum dapat surat penerimaannya, daftar dulu aja, nggak apa-apa. Terus tes bahasa Inggris pun sebetulnya tidak istilahnya tidak wajib harus ketika kita daftar. Jadi sebenarnya bisa tanpa tes bahasa Inggris itu pun masih bisa daftar sebetulnya. Jadi benar-benar yang penting itu esai kalian sih ketika daftar seleksi online itu. Oke, berarti yang paling utama ditanyakan oleh Chevening itu esainya dulu Teh. Ya, persyaratan lain seperti IELTS certificate, lalu LOA dari universitas itu bisa dilampirkan nanti, gitu Teh. Iya, menyusul ini. Iya, jadi waktu itu pokoknya nanti setelah misalnya kalian dapat surat, misalnya kalian dapat pengumuman nih kalian diterima, itu akan ada batasan waktu juga untuk kalian melengkapi LOA dan tes IELTS-nya tadi gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya belum dapat gitu ya ketika kalian mau daftar sertifikat IELTS-nya belum keluar nih, atau kalian udah tes ya tapi tadi sertifikatnya belum keluar, atau udah daftar tapi LOA-nya belum dapat, itu nggak apa-apa, daftar aja dulu. Nanti misalnya kan nggak berapa lama si IELTS-nya ini sertifikatnya keluar, dan kalau kalian keterima itu kalian bisa submit ketika kalian setelah keterima itu. Nanti akan dikasih selang waktu beberapa minggu juga sama Chevening-nya untuk kalian ngelengkapin dokumen-dokumen itu. Oh, setelah selesai wawancara itu Teh? Iya, kalau kalian keterima setelah wawancara. Berarti nggak perlu terburu-buru juga Teh ya? Sebenarnya bukan nggak perlu terburu-buru sih. Jadi kayak nyiapin harus ya dari awal. Maksudnya lebih baik prepare dari awal. Cuman mungkin ada
special circumstances ketika misalnya kalian baru tes nih minggu kemarin, tapi pendaftaran udah ditutup minggu depan nih, belum dapat sertifikatnya kan, itu jangan jadi halangan untuk kalian nggak daftar gitu loh. Jadi maksudnya kalau bisa sih ya of course kayak prepare like early, prepare-nya. Jadi tapi kalau misalnya ada circumstances yang membuat kalian tidak bisa mengupload dokumen itu, jangan jadi halangan itu untuk kalian nggak daftar gitu. Karena itu sebenarnya persyaratan wajib, tapi ketika kalian seleksi online itu nggak harus gitu. Untuk itu ya, khusus untuk LOA dan English test itu. Kalau yang lainnya harus essay terutama ya. Itu harus. Oke, jadi pertanyaan tadi itu nyambungnya Teh. Ternyata di formulir pendaftaran itu saya perhatikan ternyata pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu umum sekali. Jadi hampir 80% yang mendaftar di webinar ini baru tahu tentang chevening itu sendiri. Nah, jadi berhubungannya, nyambungnya adalah chevening selanjutnya itu akan dibuka 3 September, beberapa minggu lagi gitu kan Teh. Iya, Nah, betul. jadi walaupun ini dibuka sebentar lagi, dan mungkin nanti ditutup pun nggak akan lama, dan beberapa persyaratan seperti English test belum siap, jangan jadi halangan untuk tidak mendaftar. Gitu Teh ya? Iya, betul. Oh iya Teh. Ini itu nanti dibuka 3 September, lalu ditutupnya itu biasanya kapan Teh? Biasanya sih sekitar 2 bulan ya, dari pengalaman saya sih. Kalau September berarti biasanya sampai awal November sih. Awal November itu biasanya mereka udah penutupan. 2 bulan ya, 60 harian mungkin. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan dari para pendaftar. Yang pertama itu, apakah biaya chevening selalu memberikan fully funded? Itu, ya yang tadi saya jelasin, selain program MBA, pokoknya yang lainnya itu fully funded. Semuanya benar-benar full. Kalian tinggal belajar aja udah kerjaannya. Nggak usah pusing mikirin biaya hidup gimana gitu, karena akan cukup kok dari uang yang Chevening kasih. Oke, pokoknya fokus belajar gitu ya, nggak usah mikirin begitu. Iya, betul. Lalu tes selanjutnya ini tips saat preparation. Mungkin maksudnya lebih ke tips saat masa-masa sekarang mungkin ya, mau masuk pembukaan nih. Tipsnya bagaimana? Tipsnya sih sebetulnya ini ya, karena itu tadi Chevening kan mewajibkan syarat minimum kerja 2 tahun. Nah, kalau misalnya kalian emang pengen daftar, mungkin dari sekarang bisa pas libur semester gitu, kalian bisa apply internship atau untuk magang. Nah, itu juga Chevening akan hitung itu sebagai bisa masuk syarat minimum kerja 2 tahun tadi. Jadi pengalaman kalian magang atau pengalaman kalian kerja freelance itu tuh bisa kalian masukin untuk persyaratan tadi. Kemudian ya itu tadi sih, prepare early. Kalian belajar untuk tes bahasa Inggris itu kan perlu waktu ya. Terus juga untuk apply ke kampusnya, riset kampusnya, itu butuh waktu. Pengalaman saya juga waktu itu, saya nyiapin ini tuh selama setahun kurang lebih, dari mulai riset jurusan, riset kampus mana yang pengen kita tuju, kemudian riset kayak student life di kota-kota kampus tersebut kayak gimana. Itu harus benar-benar dicari tahu sampai detail banget, sampai dengan minat kalian itu cocoknya di mana gitu. Itu sih kayak riset dan planning itu penting banget sih untuk sebelum kalian daftar. Oke, selanjutnya Teh, tips saat menulis esai itu seperti apa? Esai ya. Mungkin saya bisa share screen sedikit ya untuk ininya. Saya ada nyiapin ini sih. Oke. Ini biar lebih gampang aja sih. Untuk nulis esai, ini sih, kayak yang tadi saya bilang, plan, and plan. Jadi, semuanya itu benar-benar butuh perencanaan yang matang sebelum kalian menuangkan ke dalam tulisan gitu ya, esai itu.
kalian harus lihat dulu pertanyaannya kayak gimana, benar-benar ditelaah pertanyaannya, masing-masing per poinnya apa aja, terus kalian bikin strukturnya, kayak gimana sih cara kalian akan ngejawab si pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Waktu itu yang saya pakai strategi ini untuk menyusun esai, ada namanya STAR, mungkin nanti bisa googling aja lebih jelasnya kayak gimana. Jadi secara umum strategi STAR ini, jadi kalian membuat struktur esai kalian itu, pertama kalian jelasin situation. STAR itu ini ya, situation, task, action, and result gitu. Jadi dari awal esainya kalian bisa framing situasinya, apa yang mau kalian ceritain, apa yang mau kalian jelasin. Terus tasknya ini adalah cara-cara yang kalian pakai, atau misalnya apa sebenarnya dari situasi tadi, apa yang harus kalian lakukan gitu. Kayak misalnya pertanyaannya contoh aja ya, misalnya contohnya pertanyaan esainya ini berkaitan dengan leadership gitu. Nah, di sini untuk bagian situation kalian bisa jelasin experience atau pengalaman kalian di bidang leadership ini seperti apa. Kemudian task-nya ini adalah ketika dalam pengalaman kalian itu, apa yang harus kalian lakukan gitu. Nah, kemudian action-nya ini adalah apa atau kegiatan action apa yang kalian lakukan untuk memecahkan masalah di task yang tadi. Nah, kemudian result-nya ini hasil dari yang kalian lakukan itu apa. Jadi misalnya, saya ada pengalaman untuk project A di misalnya project A di mana gitu ya, itu situation-nya. Task-nya itu di dalam project ini ada masalah A yang saya hadapi. Nah, untuk action-nya, untuk memecahkan masalah A tadi, kalian melakukan apa nih? Nah, kemudian result-nya itu dari action yang kalian lakukan untuk memecahkan masalah A tadi, hasilnya kayak gimana. Nah, itu jadi menurut saya itu kayak lebih bikin esai kalian fokus juga, jadi jelas gitu strukturnya, dan juga koherensinya itu bisa dengan mudah dibaca gitu. Kayak gitu sih pengalaman saya untuk esai. Kemudian juga ini yang paling penting sih, kayak jadi jangan keburu-buru kalau nulis esai, karena itu benar-benar, makanya tadi saya bilang plan, dan plan, karena ketika nulis esai misalnya kita nulis nih udah selesai gitu ya, setelah kalian nulis itu kalian nggak bisa kayak baca lagi terus langsung editing gitu, itu nggak akan efektif. Jadi setelah nulis sebaiknya kayak didiemin dulu beberapa hari atau beberapa minggu bahkan. Nanti setelah itu baru kalian mulai baca ulang. Biasanya dari situ kelihatan, kesalahannya di mana, atau ini kayaknya nggak make sense. Kayak gitu-gitulah. Itu harus like you have to find time to make time to do editing, revising, etc. Kemudian setelah itu proofread juga penting menurut saya ketika kita nulis esai. Jadi jangan malu untuk nunjukin ke orang lain apa yang kita tulis. Istilahnya kalaupun emang malu banget gitu ya, aduh ini kayaknya tulisannya jelek banget gimana. Coba ngomong ke orang yang emang kalian percaya gitu, maksudnya ke orang yang benar-benar tahu kalian kayak gimana, suruh mereka baca dan kalian tanya, maksudnya suruh mereka proofread esainya itu masuk akal nggak, terus gimana menurut mereka pendapatnya gitu. Kalau bisa sih cari orang yang emang udah pernah pengalaman untuk nulis esai dan sebagainya kayak gitu, supaya feedback-nya juga bisa lebih substansial gitu, dan bisa nolong kalian untuk improve nulis esainya gitu. Dan yang terakhir menurut saya ini last but not least, be authentic. Jadi jangan sampai kayak kalian melebih-lebihkan pengalaman kalian, atau istilahnya sampai bohong, bahkan itu a big no. Jadi benar-benar di esai itu harus nyeritain diri kalian sendiri. Maksudnya nyeritain like who you really are. Jadi benar-benar istilahnya sekecil apapun hal yang kalian lakukan, atau sekecil apapun prestasi kalian, kalau kalian bisa nulisnya dengan
istilahnya dengan otentik, itu pesannya akan nyampe kok ke orang yang baca esainya gitu. Menurut saya sih. Jadi itu aja sih menurut saya tips and triknya. Yang paling penting itu adalah menurut saya tadi yang plan and plan karena semuanya butuh perencanaan. Jadi benar-benar rencanakan dengan matang dulu. Kalian mau nulis esainya seperti apa, tujuannya kemana, itu dibikin dulu strukturnya, baru setelah itu tuangkan ke dalam tulisannya. Gitu. Kalau esainya sendiri secara garis besar itu menanyakan tentang apa aja? Sebenarnya itu kalau nggak salah sih, seingat saya kurang lebih ada 4 atau 5 poin ya. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah tentang leadership, kemudian tentang networking, kemudian tentang kenapa kita milih 3 universitas yang kita pilih, dan kenapa pilih UK, gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi benar-benar pertanyaan umum yang berkaitan dengan hal yang kalian pilih, gitu. Diri kalian, jadi secara garis besar sih bisa dikelompokkan pertanyaannya adalah tentang diri kalian, terus tentang kalian dan studi yang kalian pilih, dan tentang kalian dan UK dan Chevening gitu. Kenapa Chevening harus pilih kalian? Kayak gitu. Oke. Selanjutnya Teh, masuk ke wawancara. Ada tips dan trik tertentu nggak dari Teh Rizka untuk wawancara? Wawancara ya, apa ya? Klise mungkin ya, tapi jangan nervous sih. Nervous sih pasti ya, tapi nggak usah khawatir, karena panelisnya pun ketika kita wawancara, panelisnya pasti akan berusaha sebisa mereka untuk bikin kalian nggak nervous. Gitu. Jadi pokoknya persiapkan diri. Yang penting apa yang istilahnya kalian udah tahu dengan jelas apa yang kalian mau dengan mendaftar beasiswa ini, kemudian juga lebih ke baca ulang esainya, karena kurang lebih nanti di wawancara itu pertanyaannya nggak akan beda jauh sih dengan apa yang kalian tulis di esai kalian. Jadi harus konsisten gitu ketika kalian menceritakan tentang A di esai kalian, terus ditanya lagi di interview tentang hal yang sama, itu jawabannya ya harus konsisten aja gitu dengan apa yang kalian tulis. Jadi basically ketika wawancara juga secara umum ya, pertanyaannya yaitu seputar diri kalian, kayak kalian ini siapa, tujuan kalian ke UK itu apa, kemudian kenapa kalian pilih universitas ini, dan kenapa kalian pilih UK, dan biasanya juga mungkin pertanyaannya tuh benar-benar fokus ke apa yang kalian pilih dan apa yang akan kalian lakukan setelah kalian studi gitu. Jadi sama sekali nggak ada ditanya, waktu itu kasusnya saya ya, karena kan background pendidikan saya benar-benar beda banget sama pekerjaan saya, dan apa yang akan saya pelajari di S2 gitu, dan itu sama sekali nggak ditanya, sama sekali nggak ada menyentuh ke situ, karena itu emang nggak related ke apa yang akan saya tuju gitu. Jadi benar-benar nggak ada pertanyaan sama sekali tentang kenapa saya ambil S2 yang beda dengan S1 saya gitu misalnya, nggak ada. Jadi benar pertanyaannya berkaitan dengan pengalaman kerja kalian apa, terus kenapa kalian lanjut pengen ambil S2 yang ini, dan apa yang akan kalian lakukan nanti setelah kalian lulus S2 ini gitu. Dan pertanyaannya biasanya juga nggak melulu tentang studi dan akademik. Jadi biasanya mereka juga akan tanya kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selain belajar, kalian mau ngapain lagi sih di UK, kayak gitu-gitulah istilahnya. Yang nggak terlalu serius-serius banget gitu. To be honest, pengalaman wawancara saya cukup menyenangkan sih. Nggak yang bikin stres gimana gitu. Contohnya Teh, yang paling unforgettable, misalkan ditanya apa Teh? Waktu itu pernah banyak sih. Salah satunya tuh saya sampai waktu itu pas interview saya sampai saya sampai sempet nangis nyeritain kayak jadi mereka nanya tentang kayak gimana, kalau nggak salah tuh gimana cara kamu kayak
memanfaatkan sosial media untuk melakukan sesuatu hal yang kamu interest di situ gitu, kalau nggak salah seputarnya kayak gitu deh. Terus saya nyeritain ya suatu pengalaman dan kayak gimana caranya saya kayak leverage social media like to help me grow and improve myself gitu. Dan sampai nyeritain, betul waktu itu kayak pengalamannya agak menyedihkan sih. Jadi waktu itu sempat sampai nangis di depan interviewer juga. Tapi mereka kayak yang mereka juga akan benar-benar ngedengerin kalian dan sabar banget dan kayak maksudnya kayak mereka juga like minum dulu atau kayak gitu-gitu. Terus sih. Jadi kayak ngobrol biasa aja sebetulnya. Ya sebenarnya karena mereka juga di awal selalu menekankan kayak we want you to give your best, so like mereka nggak mau menekan kita, jadi karena mereka juga pengen ngelihat kita in the best version of ourselves. Iya betul, jadi mereka berusaha sebisa mungkin untuk membuat kita relax, tenang dan nyaman gitu. Jadi benar-benar kayak ngobrol aja gitu, flow-nya lancar kayak gitu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu yang gimana gitu lah. Sangat menyenangkan. Oke. Meskipun deg-degan. Deg-degan pasti ada tuh ya, selalu pasti ya. Itu pasti. Ada 2 pertanyaan lagi. Ini saya satukan aja. Yang pertama itu tips memilih kampus dan tips mendapatkan LOE. Pengalaman Teriska ini gimana nih? Ketika memilih kampus, lalu mungkin nyambung juga kan ke mendapatkan LOE. Iya. Untuk pilih kampus itu pokoknya selalu yang saya tekankan itu adalah riset dulu. Riset sebanyak-banyaknya. Dan tanya ke diri kalian kayak, what are you passionate about? Gitu. Jadi kalian benar-benar pengennya apa sih? Gitu, minatnya apa? Terus ketika cari kampus, carilah jurusan yang memang istilahnya sesuai dengan apa yang kalian suka gitu. Karena kan di sini kita akan belajar setahun dengan bahasa yang bukan bahasa ibu kita gitu, udah akan sangat sulit. Ditambah kalau kalian mempelajari hal-hal yang kalian nggak suka, itu benar-benar bikin stres gitu ya. Mempelajari hal yang kita suka aja udah stres gitu, apalagi kalau kalian nggak suka. Jadi pokoknya cari benar-benar jurusan yang emang sesuai dengan minat kalian, dan akan lebih bagus lagi kalau sesuai dengan rencana karir kalian ke depan gitu. Jadi itu ask yourself first, like what are you really passionate about. Nah terus setelah itu sih mungkin jadi saya sih waktu itu mulai dari jurusan ya, instead of campus gitu. Jadi kalian cari dulu tadi jurusan apa yang kalian mau, setelah itu kalian cari untuk jurusan ini kampus mana sih yang menyediakan istilahnya pendidikan yang terbaik gitu. Jadi kalau saya mulainya bukan dari kampusnya, tapi dari jurusannya. Karena mungkin kan bisa aja, ini kampus ini kayak ranking 1 di dunia lah atau gimana, tapi ternyata tuh mereka nggak nyediain jurusan yang kita mau, atau ada jurusannya tapi ternyata setelah dilihat modul-modulnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi lebih baik cari dulu jurusannya, kemudian dari situ kalian cari deh untuk jurusan ini kampus terbaik itu yang mana. Nah setelah itu benar-benar dilihat modul per modulnya, karena di sini sih rata-rata hampir semua universitas di sini menyediakan informasi yang sangat lengkap tentang apa ya, modulin nanti yang akan dipelajari apa, terus nanti tuh sistem pembelajarannya gimana, itu mereka jelasin dengan detail di website kampusnya biasanya. Jadi cari di website kampusnya, benar-benar dibaca dengan teliti, dengan detail, dicatat kalau perlu, kayak modulnya di kampus A apa aja, yang dipelajari apa aja, di kampus B modulnya kayak gimana, itu kalian bandingin, terus nanti setelah itu baru deh kalian pilih gitu. Nah dari situ kan juga berarti setelah kalian riset, kalian juga udah tahu dong istilahnya ada apa namanya ya, pelajaran apa sih yang bikin kalian tertarik untuk ke kampus itu. Nah itu akan lebih mudah ketika kalian mendaftar ke kampusnya, karena rata-rata biasanya kan ketika daftar ke kampus itu kalian diminta bikin juga yang namanya personal statement. Jadi kayak kenapa kalian pilih jurusan ini, kenapa kalian pilih kampus ini, terus apa yang akan kalian lakukan dengan degree yang kalian dapat gitu.
Nah, dengan kalian melakukan riset tadi itu, kalian seenggaknya udah lebih sedikit mengenal diri sendiri lah ya, dengan apa yang kalian mau, tujuan kalian itu apa. Jadi akan lebih mudah ketika kalian bikin personal statement untuk daftar ke kampus. Nah, dengan gitu juga mempermudah kalian untuk dapat LOA gitu. Oh iya, chevening itu mengharuskan memilih 3 kampus ya. Iya, Nah, itu betul. waktu Teteh dulu pengalamannya gimana? Menentukan mana yang pilihan pertama gitu ya, kedua, lalu ketiga itu seperti apa? Jadi waktu itu saya pilihan pertama saya itu kampus yang sekarang saya studi, alhamdulillah keterima. Jadi waktu itu saya pilih London School of Economics ini and Political Science, kemudian saya pilih University of Warwick, kemudian saya pilih Lancaster University. Nah, itu tiga-tiganya saya pilih jurusan yang kurang lebih hampir sama, karena emang saya pengen jurusan ini. Terus jadi sebelum saya daftar Chevening itu saya udah mulai persiapan juga untuk daftar universitas. Jadi prosesnya hampir berbarengan sih. Jadi ketika misalnya kita daftar beasiswanya, terus mulai juga untuk daftar universitasnya. Karena untuk dapat LOA itu prosesnya cukup lama, bisa sampai 2 atau 3 bulan gitu. Sampai nunggu kalian dapat istilahnya dapat keputusan keterima atau enggak gitu. Dan makanya waktu itu saya apply-nya mulai dari awal ya, maksudnya setahun sebelumnya saya udah apply dan ya itu tadi, jadi kayak kalian langsung aja buka di website universitasnya masing-masing, di situ mereka akan jelasin dengan detail kok gimana kalian harus daftar, proses pendaftaran kayak gimana, dokumen apa aja yang diperlukan ketika kalian daftar ke universitasnya gitu. Jadi Chevening ini mereka nggak ngurusin proses pendaftaran ke universitasnya ya, jadi kita benar-benar harus daftar sendiri ke universitasnya, dan ini 2 hal yang berbeda gitu. Jadi akan sangat banyak hal yang harus kalian persiapkan. Jadi selain daftar Chevening, kalian harus juga persiapkan untuk daftar kampusnya gitu. Dan daftar kampusnya ini nggak cuma satu, karena kan belum tentu istilahnya ketika kalian daftar ke satu universitas itu langsung diterima gitu. Jadi kalian harus ada 3 itu mereka untuk backup juga. Jadi pilihan kedua, kalau misalnya seandainya kampus pilihan pertama nggak keterima, pilihan keduanya apa, pilihan ketiganya apa gitu untuk backupnya kayak gitu. Jadi intinya chevening itu hanya membiayai saja ya. Dia nggak ngurusin urusan dengan antara kita dengan kampus, itu enggak ya. Kita urus sendiri. Betul. Kayak gitu. Selanjutnya Teh, poin apa saja yang paling utama menjadi penilaian dari para komite chevening? Untuk ini saya kayaknya nggak bisa jawab ya. Saya di sini sebagai penerima, bukan yang menilai. Jadi saya nggak tahu juga poin penilaian mereka kayak gimana. Tapi mungkin bisa dicek aja di website Chevening-nya, www.chevening.org. Di situ mereka jelasin dengan detail kok, kayak bahkan ada section khusus yang nerangin kayak kesalahan apa sih yang biasa dibuat oleh pelamar beasiswa Chevening. Itu mereka ada jelasin di situ tuh. Jadi mungkin kalian bisa hindari kesalahan-kesalahan itu supaya chance kalian untuk keterima lebih besar. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Teh, link atau akun sosial media apa untuk mengetahui perkembangan Chevening? Untuk website tadi www.chevening.org itu udah komplit banget sih menurut saya. Website Chevening itu dari segi guideline segala macam itu mereka nulis di situ semuanya dengan detail, sangat-sangat detail. Kalian bisa baca dengan lengkap di situ. Kemudian untuk Instagram bisa follow akun Instagram resmi Chevening juga @cheveningfco, CHEVENINGFCO. Itu akun Chevening, Instagram resmi Chevening Awards. Nah, terus mungkin ada satu lagi nih, nama akunnya @id_chevening alumni, @idcheveningalumni, Chevening alumni. Jadi itu akun Instagram yang dibuat sama alumni Chevening, dan mereka biasanya
mulai sejak tahun kemarin itu ada program yang namanya mentorship. Jadi untuk kalian yang ingin daftar Chevening, mereka biasanya akan buka mentoring program. Jadi akan ada alumni-alumni penerima beasiswa Chevening yang bisa jadi mentor kalian, mendampingi ketika kalian proses daftar Chevening gitu. Boleh di-follow aja akunnya supaya kalian tahu nanti kapan mereka buka untuk program mentoring ini. Oke, ini tadi saya udah ketikin, coba dicek. Coba kepada para peserta juga silakan dicek di bagian panel chatnya, sudah saya kirim. Iya, www.chevening.org, lalu @chevening, FCO, betul ya? Gitu ya? Iya, betul. Tulisnya? Betul. @ID, Chevening, alumni. Iya, betul. Betul itu ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, sudah habis. Itu tadi pertanyaan yang ditulis sebelum webinar ini oleh para peserta. Kita masuk ke Q&A. Pas sekali waktunya, sudah 4:45. Kita masuk ke Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Banyak sudah ada hampir 60 pertanyaan. Oh iya, mungkin nggak bisa semuanya. Bercanda, ada 6. Oh iya, 6 dong. Oh ini, wah ada beberapa juga yang nanya di kolom chat. Yang mau bertanya silakan gunakan Q&A ya, karena kalau kolom chat itu sedikit susah untuk bacanya. Oke, kita jawab yang di kolom Q&A dulu Teh. Pertama, kalau kedokteran fully funded juga nggak? Kedokteran saya kurang tahu ya, karena setahu saya sih jarang juga ya yang ambil. Mungkin pokoknya yang penting selama programnya master dan 1 tahun itu biasanya mereka pasti akan biayain full kok. Selama universitasnya universitas di UK ya. Berarti persyaratannya simple ya, ada di UK, S2, Master, 1 tahun, itu ya? Iya, betul. Iya. Terus tadi berhubungan sama jurusan itu paling, yang MBA itu ada batasan kecuali MBA. MBA itu biasanya mereka ada maksimum yang akan mereka kasih. Misalnya total biaya sekolah MBA itu 40.000 lah, anggap misalnya 40.000 pounds gitu ya. Biasanya mereka kasih cap maksimum yang akan mereka biayai itu mungkin kalau nggak salah tuh tahun kemarin 18.000 pounds untuk MBA. Jadi sisanya kalian benar-benar harus bayar sendiri. Tapi selain MBA, yang lainnya fully funded. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, itu masuknya S1 atau S2? Ini mungkin udah jelas ya bahwa S2 ya. Chevening itu hanya membiayai master degree atau S2 atau strata 2. Betul, nggak ada S1. Selanjutnya LOE itu apa? Oh iya, maaf ya tadi kurang informatif. LOE itu di sini apa? Letter of Acceptance. Iya, jadi surat penerimaan gitu. Surat penerimaan dari universitas di Inggrisnya. Oke. Selanjutnya, kalau untuk anak SMA yang mau masuk kuliah, bisa ikut nggak? Kan nggak ada pengalaman kerja sama sekali. Oke, ini sangat mudah dijawab. Iya. Sebelumnya kan untuk masuk S2 harus punya S1 dulu, betul Teh ya? Iya, betul. Kalau baru lulus SMA itu belum bisa. Harus lanjut S1 dulu, nanti kerja 2 tahun, baru S2. Iya, betul. Oke, selanjutnya Teh. Apakah kalau minta bantuan dari IDP untuk seleksi kampus itu membantu? Lalu adakah tips untuk IELTS dalam waktu singkat? Untuk IDP saya kurang tahu juga ya, karena waktu itu saya benar-benar semuanya daftar sendiri, nggak pakai agen atau semacam IDP kayak gitu. Jadi saya nggak bisa jawab kalau yang itu. Terus untuk untuk tips IELTS dalam waktu singkat sih ya, mungkin ya ikut kursus IELTS-nya kali ya, tapi itu akan sangat mahal. Jadi kalau bisa misalnya nggak murah ya, karena untuk tesnya sendiri itu kalau nggak salah IELTS itu udah lebih dari 3 juta untuk sekali tes. Belum untuk kalau misalnya kalian mau singkat gitu, biasanya ada sih kelas-kelas untuk persiapan IELTS yang sebulan atau 2 bulan, tapi itu bayarnya juga kadang harganya bisa sampai 2 kali lipat dari harga tesnya. Jadi akan butuh biaya yang sangat banyak kalau kalian pengen mempersiapkan dalam waktu singkat gitu. Jadi ya saran saya sih persiapkan dari jauh-jauh hari ya. Dan mungkin sekarang juga kan udah banyak ya kayak sumber-sumber untuk belajar IELTS, entah itu online atau YouTube video atau apa gitu, dan itu semua free gitu. Kalau kalian istilahnya punya waktu
1 atau 2 tahun untuk persiapan, untuk ngebagusin bahasa Inggrisnya, ngebagusin IELTS-nya, tanpa biaya, why not gitu kan, daripada kalian dengan waktu singkat kayak sebulan 2 bulan tapi harus ngeluarin biaya berjuta-juta gitu kan. Kalau saya pribadi sih ya, saya better kayak prepare dari jauh-jauh hari aja gitu. Oke. Next question, Kak, kalau kerjanya itu di Oktober, misal baru masuk 20 bulan, oke, misalkan di Oktober baru terhitung 20 bulan kerja, itu gimana? Apakah bisa dikatakan 2 tahun? Lalu bukti apa yang dilampirkan untuk menyatakan sudah kerja 2 tahun tersebut? Kalau kerja tadi kan Chevening itu tadi mereka juga akan menghitung, jadi selain full time, mereka juga akan ngitung kalau misalnya kalian masukin magang, itu juga bisa termasuk pengalaman kerja. Magang atau kayak freelance working, itu juga kalian bisa hitung sebagai pengalaman kerja. Jadi misalnya baru kerja full time-nya nih baru 18 atau 20 bulan, tapi kalian sebelumnya udah pernah magang, misalnya 3 bulan, itu masukin aja. Jadi bisa untuk nambahin gap yang fulling waktu 2 tahun itu, gitu. Jadi nanti biasanya sih kayak mereka nggak akan minta bukti surat khusus atau apa. Kalian cuma masukin aja, biasanya ke website-nya, kalian udah kerja apa aja di perusahaan mana, dari kapan sampai kapan. Gitu, nanti sistemnya akan ngitung sendiri apakah ini udah bisa fulfill 2 tahun atau belum, kayak gitu. Oke, berarti selain kerja magang seperti itu pun itu dihitung deh ya? Iya, bisa kalian masukin magang dan freelance gitu, atau misalnya kalian waktu kuliah sempat kerja punya perusahaan sendiri mungkin kecil-kecilan gitu, itu juga bisa kalian masukin kok, self-employed. Oke. Lalu apakah awardee atau teman kakak ada yang ambil major kesehatan? Ada teh? Kesehatan ada kok, banyak. Ada yang manajemen kesehatan, ada yang kayak kardiovaskular, I don't know something. Banyak kok, pokoknya yang sebelumnya di Indonesianya adalah Bapak dan Ibu dokter, kemudian mereka lanjut S2 di sini, ambil di bidang kesehatan, farmasi atau sebagainya, itu juga ada. Oke. Lalu ada dari Sesa. Dalam topik apa di interview? Interviewnya topiknya apa aja mungkin maksudnya? Itu tadi nggak jauh beda sih dari seputar diri kalian, kayak who you really are, terus essay kalian, kayak apa yang udah kalian tulis di essay, itu pokoknya dibaca lagi berulang kali, karena mereka juga akan tanya soal itu, gitu. Maksudnya apa yang udah kalian tulis di essay, mereka akan konfirmasi lagi, atau mereka nambah pertanyaan baru terkait dengan yang kalian tulis di essay, itu bisa aja. Dan juga biasanya seputar itu, kenapa kalian pilih bidang studi kalian, dan kenapa Chevening harus memilih kalian sebagai scholars. Kurang lebih kayak gitu sih pertanyaannya. Mungkin bisa beda-beda ya jenis, the exact question-nya bisa beda-beda tiap orang, karena interviewernya juga nggak selalu sama gitu. Assalamualaikum, Teh. Apakah beasiswa Chevening bisa untuk jenjang S3? Untuk Chevening ini khusus S2 sih, setahu saya. Jadi untuk yang Chevening Scholarship-nya semuanya untuk S2, nggak ada untuk S3. Next, kalau sudah S2, apakah bisa mendaftar beasiswa Chevening? Oh, bisa. Di sini juga banyak kok case-nya teman-teman saya yang di Indonesia udah pada S2, kemudian mereka ambil S2 lagi. Selama kalian bisa ngejelasin kenapa kalian butuh ambil S2 lagi di bidang itu, dan pokoknya selama kalian bisa justifikasi dengan apa yang kalian lakukan, dan istilahnya panelisnya menerima, ya bisa-bisa aja. Next, kalau ingin daftar Chevening, tapi belum ada pengalaman kerja, apa masih bisa daftar? Daftar sih bisa aja, cuman ya kayaknya nggak akan keterima sih. Iya, daftar bisa aja. Kemungkinan besar sih kalau sama sekali belum punya pengalaman kerja pasti nggak akan diterima. Oke, mungkin bisa nambahin, dicoba diakalin dengan pengalaman magang, ya tadi internship kayak gitu ya. Bisa iya, betul. Bisnis pun bisa diperhitungkan ya. Bisnis pribadi. Iya, self-employed kalau emang kalian punya pengalaman
tadi ngebangun bisnis sendiri gitu. Itu bisa juga diperhitungkan. Next, referee letter itu harus minimal 2 ya. Haruskah satu dari universitas dan satu dari tempat kerja, atau bisa dua-duanya dari universitas saja? Yang disarankan sih satu dari universitas, satu dari tempat kerja. Tapi kalau misalnya kalian ada dari universitas aja ya dicoba aja sih. Karena nggak ada yang kayak saklek banget si reference letternya itu harus dari akademik dan profesional. Maksudnya nggak yang mandatory gitu harus kayak gitu. Tapi mereka menyarankan kayak gitu. Jadi yang satu kalau bisa profesional, satu akademik. Tapi kalaupun misalnya dua-duanya akademik ya kayaknya no problem sih. Coba aja. Cuman direkomendasiin berbeda gitu Teh. Iya, kayak disarankannya. Disarankan. Oke, next. Assalamualaikum Teh. Apakah Bachelor Chevening ini diadakan tiap tahun? Iya, mereka tiap tahun selalu buka pasti. Dan untuk tahun ini katanya ada pergeseran ya, biasanya di Agustus dibukanya Teh. Biasanya Agustus, pertengahan Agustus gitulah. Jadi biasanya tuh jaraknya agak lebih panjang, Agustus sampai November. Nah, ya mungkin ini karena COVID dan sebagainya, jadi waktunya lebih pendek sih. September sampai November. Gitu. Pertanyaan terakhir. Yang lain kalau mau bertanya silahkan dituliskan di kolom Q&A. Nah, pertanyaan dari Samit Saripi. Assalamualaikum, bagaimana caranya untuk mendapatkan LOA dari kampus yang dituju? Itu tadi saya bilang sih, kalian harus benar-benar riset tujuan yang kalian pengen itu apa. Kayak kalian harus cari kampus itu nyediain apa namanya jurusan itu atau enggak, terus benar-benar kayak dibaca dengan detail jurusan itu mempelajari hal apa aja sih, modul apa aja yang mereka kasih, terus kalian baca detail juga kayak universitas ini nih unggulnya apa, pokoknya yang bikin kalian tertarik untuk belajar di situ apa, itu harus benar-benar riset dengan baik. Nanti di esainya kalian akan lebih mudah ngejelasin karena jadi hampir semua kampus di Inggris itu ketika kita daftar mereka mengharuskan yang namanya personal statement. Nah, personal statement ini isinya kurang lebih sih ya mirip-mirip kayak essay Chevening tadi. Jadi kenapa kalian pilih jurusan itu, kenapa kalian pilih universitas itu, apa yang akan kalian lakukan di masa depan dengan degree yang nanti kalian dapat gitu. Jadi dengan kalian melakukan riset di awal tentang universitasnya, tentang jurusannya, dan kalian tahu apa yang kalian mau gitu, itu akan benar-benar sangat membantu ketika nulis esainya nanti. Dan si kampus ini benar-benar personal statement ini adalah apa ya istilahnya hal utama yang akan mereka lihat ya dari para pendaftar. Karena apa sih yang ngebedain kalau nilai bagus mah banyak gitu ya, semua orang bisa dapat gitu nilai bagus, tapi yang ngebedain kalian dengan aplikan selain itu apa yang mereka akan lihat di personal statement kalian. Mereka akan lihat gitu. Jadi tips dapat LOA ya riset, kemudian tulis personal statement dengan baik. Plan itu plan and plan kayak. Oke, berarti intinya personal statement harus tulis dengan sangat baik gitu ya. Dan itu personal statement itu digunakan untuk daftar ke universitasnya Teh ya. Iya, betul. Karena balik lagi tadi bahwa Chevening hanya membiayai saja, dia tidak menguruskan urusan pendaftaran atau apapun dengan universitasnya. Jadi iya, makanya Chevening meminta LOA itu sebagai tanda bahwa kita udah diterima universitas itu gitu ya. Iya, betul. A letter of acceptance atau surat diterima. Oh ya, iya. Saya jadi kepikiran, pada proses pendaftaran ke universitas ini apakah juga dibiayai oleh Chevening? Karena kan beberapa mungkin ada biaya pendaftaran gitu ya? Iya, enggak. Jadi ini benar-benar semua biaya sendiri kalau daftar ke kampus. Makanya nggak semua universitas harus bayar kok. Ada banyak juga universitas yang daftarnya itu free. Jadi kalian bisa pilih itu. Atau untuk beberapa kampus yang emang harus bayar, biasanya mereka ada menyediakan kayak semacam waive application fee. Jadi
kalian bisa mengajukan ke universitasnya untuk tidak membayar biaya pendaftaran, karena alasannya apa nanti disebutin. Saya misalnya in the middle of the scholarship process segala macam, itu bisa juga kalian ajuin. Beberapa universitas ada yang nyediain program kayak gitu. Jadi benar-benar cek detail di website universitasnya apakah mereka menyediakan untuk waiving tadi application fee-nya itu. Gitu. Jadi kalian nggak harus bayar. Kalau materi sendiri dulu bagaimana tuh? Apakah waktu itu untuk yang LSI ini saya harus bayar sendiri karena mereka nggak ada nyediain yang wave program itu, jadi benar-benar harus bayar, nggak ada istilahnya nggak ada alasan untuk nggak bayar. Nah tapi untuk yang Warwick University itu mereka nyediain, jadi kalian tinggal isi form kayak kenapa kalian istilahnya nggak sanggup atau nggak mau bayar application fee-nya. Di situ bisa dijelasin aja, saya lagi karena saya maksudnya saya lagi proses pendaftaran beasiswa dan ya kayak gitu bisa jelasin lah. Terus nanti mereka akan proses, mereka cek lihat kalau emang kalian eligible untuk menerima, maksudnya untuk hal itu ya nanti mereka akan ngasih kok kayak oke, nggak apa-apa, nggak usah bayar, daftar aja gitu. Yang satu lagi itu gratis, yang Lancaster University itu gratis, benar-benar nggak ada biaya pendaftaran. Oke. Itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kita. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi closing. Sebelum kita tutup, dari Teh Rizka, ada tips dan trik yang bisa disampaikan, mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman kita, mungkin ada beberapa yang udah niat mau mendaftar Chevening tahun ini? Itu tadi sih, maksudnya saya selalu tekankan adalah sebelum kalian daftar, kalian riset dulu, kayak benar-benar cari tahu apa sih tujuan kalian mau S2 ini gitu. Jangan cuman ngelihat orang, oh di Instagram kayaknya kuliah di S2 jalan-jalan enak ya gimana gitu. Kayak motivasi kayak gitu tuh ya itu kayak side benefits-nya. Tapi apa ya, benar-benar cari tahu dulu, kenali dulu diri kalian sendiri gitu. Kalian lanjut S2 ini tujuannya apa, mau apa, untuk apa gitu. Karena semuanya akan tercermin di esai kalian, pendaftaran kalian itu akan mencerminkan banget gitu, kelihatan gitu, mana sih yang benar-benar otentik emang pengen lanjut sekolah karena minat kalian untuk belajar di jurusan itu, dan mana yang kayak ya iseng-iseng aja coba gitu, itu akan sangat tercermin gitu di apa yang kalian tulis. Jadi benar-benar research and plan sih menurut saya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Rizka atas kesempatan waktunya Teh untuk berbagi pengalamannya dengan kita. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Kurang lebih ada 330 orang yang hadir di acara webinar kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kepada teman-teman yang mau mulai berjuang nih mengejar Chevening tahun ini, semoga sukses, semoga diberikan jalan yang terbaik. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di webinar International Office dan Language Center Universitas Modus Sukabumi. Bisa di-follow akun Instagramnya @kui.lc.umi. Dan untuk sertifikat, sudah saya screenshot beberapa nama yang masih hadir sampai menit terakhir. Nanti saya bagikan melalui email yang dituliskan di form pendaftaran. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.